Ya, hari ini kita kembali lagi untuk membahas tentang hukum pidana. Khusus untuk hari ini kita bicara tentang penyertaan. Ini pasal yang sangat penting ya, terkait dengan pelaku tindak pidana. Apakah pelaku melakukan sendiri, apakah pelaku melakukan bersama-sama dengan orang lain ya. Nah, dalam konteks dader atau penyertaan ini disebut sebagai daderskap atau delneming ya istilahnya, maka kita lihat hubungan yang bentuk-bentuk kerjasama daripada orang-orang yang melakukan tindak pidana. Nah, hubungan itu bisa terjadi karena beberapa orang bersama-sama melakukan tindak pidana, atau mungkin hanya satu orang saja yang yang memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana, yang merencanakan delik. Akan tetapi delik tersebut ya dilakukan tidak sendiri, tetapi dilakukan dengan mempergunakan orang lain ya untuk melaksanakan delik tersebut. Atau juga bisa terjadi bahwa satu orang saja yang melakukan deliknya, tetapi ada orang lain yang membantu ya, yang membantu untuk mewujudkan atau menyelesaikan delik tersebut. Jadi tiga hal itulah definisi ataupun pengertian-pengertian tentang delneming, pembantuan tersebut. Nah, kalau kita lihat bagaimana KUHP mengatur tentang penyertaan delneming ini. Nah, menurut KUHP kita lihat di sini penyertaan itu diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 ya. Nah, berdasarkan pasal-pasal tersebut ya, kita lihat apa yang dimaksud dengan delneming di pasal 55. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, atau mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu yang menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan. Sedangkan di pasal 56 dikatakan adalah mereka yang sengaja memberi bantuan kepada orang pada waktu melakukan suatu kejahatan, atau yang mereka dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Nah, dari definisi ini maka kita dapat membagi klasifikasi pembantuan ini, delneming ini. Nah, kalau klasifikasi itu kita lihat di pasal 55. Pertama adalah pembuat sendiri, ya, pembuat, atau yang disebut sebagai player. Player itu orang yang disebut sebagai mereka yang melakukan suatu perbuatan pidana. Ya, mereka yang melakukan suatu perbuatan pidana, pelaku sendiri, ya. Pelaku ya orang sendiri yang melakukan suatu perbuatan pidana. Nah, pertanyaannya kenapa pelaku disebut masukkan dalam suatu penyertaan yang melakukan pidana? Karena pelaku yang melakukan suatu penyertaan karena dia melakukan suatu perbuatan ya dilakukan dengan sendiri. Di sini dapat dikatakan orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan ya, pelaku atau disebut dader ya, itu barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan dilarang oleh undang-undang, yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu hal yang dilarang. Nah, kalau kita lihat dalam pelaku tersebut ada delik perumusan formal, ada delik material ya, yang menimbulkan akibat yang dilarang, yang memenuhi perumusan delik ya. Jadi barang siapa yang memenuhi semua unsur dari perbuatan tersebut. Nah, ini adalah pelaku perbuatan itu sendiri ya, yang berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan. Yang kedua adalah yang menyuruh melakukan atau disebut sebagai dunpleher. Siapa dunpleher ini? Nah, kalau kita lihat rumusan-rumusan yang terkait dengan dunpleher ya, kita akan bahas nanti lebih lanjut. Yang ketiga adalah turut serta atau medepleher. Yang keempat adalah penganjur atau witlocker. Sedangkan di pasal 56 adalah orang yang membantu pada saat kejahatan dilakukan atau yang membantu sebelum kejahatan dilakukan. Nah, kita lihat pengertiannya satu persatu di sini. Nah, kalau kita lihat di sini adalah pengertian pembuat ya. Yang pembuat adalah orang yang melakukan atau menimbulkan akibat
yang memenuhi rumusan delik. Ini orang tadi yang melakukan suatu perbuatan, ya, dan ajaran-ajaran tentang pembuat atau orang yang melakukan suatu perbuatan atau orang yang melakukan suatu tindakan, ya. Di sini dikatakan timbulnya siapakah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KPU itu adalah orang yang menurut pasal kalau dia ada tidak dapat dipertanggungjawabkan karena alasan-alasan tertentu, ya. Orang yang melakukan sesuatu dengan rumusan delik yang mereka yang disebut dalam pasal 5 hanya disamakan saja dengan pembuat, ya. Nah, tapi dalam pembuat ini dia bisa juga tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Ya, kenapa? Karena pelaku tersebut orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik, ya, yang memenuhi unsur-unsur delik. Nah, kalau kita lihat di sini kembali, ya, kita lihat pelaku, ya, ini ada pelaku yang melakukan, kita lihat di sini pelaku, ya, pleher adalah pelaku orang yang melakukan sendiri perbuatan, yang orang yang menyuruh melakukan atau dun pleher. Dun pleher adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaran orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat, ya. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu yang pembuat langsung, yaitu manus ministra atau aktusnya, orang yang melakukan sendiri, dan pembuatnya yang tidak langsung atau manus domina. Jadi ada manus ministra dan manus domina, orang yang melakukan perbuatan sendiri. Nah, kalau kita lihat pengertian dari turut melakukan atau dalam hal ini menyuruh melakukan, dun pleher, ya. Nah, dalam menyuruh melakukan adalah orang yang disuruh sama orang yang menyuruh. Yang disuruh itu seolah-olah menjadi alat, ya, menjadi alat. Jadi dia melakukan itu tidak ada unsur kesalahan kecuali kalau dia bersama-sama. Jadi biasanya orang yang disuruh, ya, dia tidak memiliki maksud kehendak sama seperti orang yang menyuruh dia. Ya, saya kasih contoh begini. Ada seorang porter, ya, pengangkat barang-barang di train, ya, atau di kereta api contohnya begitu, ya. Dia memang tugasnya mengangkat barang-barang tersebut, ya. Lalu ada orang mengatakan, ini tolong nanti ada barang ini tolong bawakan, ya, bawakan barang saya. Tapi ternyata barang yang diserahkan kepada dia itu bukan barang orang tersebut, tetapi barang orang lain yang dicurinya atau diambilnya dari bagasi kereta api, ya. Tapi setelah di luar, pas mau dimasukkan ke mobil, dia ditangkap, ya, lalu ditahan. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang dapat dipidana karena melakukan pencurian terhadap barang tersebut, padahal dia disuruh oleh orang tersebut? Nah, berarti kalau orang itu ditangkap, dia tidak bisa dikatakan orang yang turut serta penyertaan. Kenapa? Karena dia cuma dijadikan sebagai media dari orang tadi yang menyuruh dia untuk membawa barang tersebut untuk dimasukkan ke mobilnya tersebut, ya. Jadi orang yang bisa dipidana ada orang yang tadi menyuruh dia untuk membawa barang tersebut ke mobil. Orang yang disuruh tadi dia cuma sebagai medianya saja, ya. Dia disebut sebagai manusnya, ya, manus ministra. Jadi dia tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dia sebagai alat benda yang digunakan untuk mencapai tujuan kehendak orang yang ingin melakukan suatu perbuatan pidana, ya. Jadi sama kayak benda mati. Ibarat Anda mau nyolong mau mencuri mangga tetangga, kita gunakan alatnya apa? Alatnya contohnya kayu gitu, ya. Kayu itu gala-gala, ya, kayu atau gala itu adalah alat, ya, tidak bisa dihukum. Anda yang dihukum gitu. Jadi orang tersebut tidak bisa dipidana. Ini yang disebut sebagai menyuruh melakukan. Tetapi orang yang disuruh tadi, seandainya dia sudah mengetahui atau tidak hati-hati, ya, dia tidak meminta contohnya buktinya, atau dia tidak melihat itu sebagai suatu mengetahui barang yang bukan dia, tapi tetap dia menyerahkan barang tersebut ke mobil yang diketahui bukan mobilnya dia, pencuri tersebut, dia dianggap sebagai mempunyai niat yang sama dengan orang yang menyuruh, maka dia bisa dipidana. Yang berikutnya kita lihat unsur-unsur pada dun pleher. Dan di sini kita lihat unsur-unsur
yang ada dalam Don't Play Hard. Pertama, alat yang dipakai ya, manusia, alat yang dipakai untuk berbuat, alat yang dipakai untuk dipertanggungjawabkan, kehendak pada orang yang menyuruh, alat yang melakukan apa yang dikehendaki, yang menyuruh dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sedangkan yang menyebabkan alat pembuat material tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, alasan pembenar dan alasan pemaaf ya. Nah, sekarang kita lihat turut serta. Apa yang dimaksud dengan turut serta atau medal player? Medal player adalah orang yang dengan sengaja turut membuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Jadi bersama-sama mempunyai maksud dan tujuan yang sama, tapi mempunyai tugas yang berbeda, tapi mempunyai perbuatan yang bersama-sama pada waktu yang bersama-sama. Jadi niatnya sama, perbuatan waktu perbuatan sama, ya tempatnya sama, dan tapi mereka mempunyai peran yang berbeda-beda. Nah, syarat untuk dapat dipidana medal player ini kita lihat di sini. Pertama adalah ada kerjasama secara sadar. Ya, kerjasama. Contohnya ada orang ingin mencuri, lalu yang satu bersama-sama yang membuka pintu, satu lagi mengambil barangnya, satu lagi menunggu di luar, ya mobilnya dipersiapkan, jadi mereka bertiga, satu membuka pintu, menjaga, satu mengambil, satu bawa mobil dan langsung sama-sama mereka pergi. Nah, itu sebagai orang yang bersama-sama. Apalagi orang yang melakukan pembunuhan, ya satu mempersiapkan barang-barangnya, lalu ketemu orang yang akan dibunuh, satu megang tangannya, satu menusuk. Nah, itu dianggap sebagai suatu bentuk, ya, bentuk penyertaan. Jadi adanya pengertian antara peserta atas satu perbuatan yang dilakukan bersama-sama, lalu mereka bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Nah, kerjasama pelaksanaan bersama secara fisik, ya, kerjasama yang erat langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan delik yang bersangkutan. Nah, kerjasama itu sebenarnya tidak perlu juga dari ide-ide yang berbeda, ya. Jadi idenya bisa berbeda, tapi pada satu ketentuan mereka sama. Saya kasih contoh. Ada dua orang ingin mencuri satu bank, ya. Contohnya bank ingin dicuri. Terus mereka tidak ada janjian untuk mencuri, tapi mereka pas mencuri ketepatan pada hari yang sama. Jadi pencuri A ada di situ, pencuri B ada di situ. Nah, ketemulah di situ. Karena sudah sama-sama di situ, mereka sepakat untuk sama-sama mencuri. Nah, ini juga dapat dianggap sebagai suatu bentuk, ya, bentuk medal player, ya, bentuk medal player. Walaupun sebelumnya mereka tidak saling kenal, waktu kenalnya pada saat kejadian. Nah, itu juga dapat dianggap sebagai suatu bentuk medal player. Apalagi kalau sudah merencanakan bersama-sama, yang melakukan suatu perbuatan yang bersama-sama. Yang berikutnya yaitu penganjur atau disebut sebagai witlocker. Nah, penganjur ya adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu yang menyalahgunakan kekuasaan, martabat, kekerasan, ancaman, dan penyesatan dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan. Ya, nah syarat-syarat untuk dapat dipidana dalam penganjuran bagaimana aturannya? Pertama, ada kesalahan menggerakkan orang lain. Jadi contohnya si A menggerakkan si B, ya. Contohnya A, saya mau membunuh si C, ya. Si A menyuruh si B untuk membunuh si C, ya. Si A ini memberikan uang tertentu, ya, memberikan uang untuk bayaran dia supaya membunuh si C. Maka kalau si B melakukan menjadi membunuh dan ditangkap, ya, maka si A adalah penganjur, si B-nya adalah eksekutornya, ya, yang menganjurkan, yang dianjurkan. Jadi sama-sama mempunyai kualitas yang sama hukumannya. Nah, menggerakkan dengan sarana upaya seperti tersebut limitatif dalam KUHP. Jadi sesuai dengan perannya masing-masing. Putusan kehendak membuat materi ditimbulkan karena upaya-upaya tertentu, ya. Jadi kalau penganjur tersebut tidak bisa dihukum kalau yang dianjurkan tidak melakukan, ya. Contohnya tadi si A menganjurkan membunuh si C, ya. Si A menganjurkan si B. Tapi kalau si B nggak jadi membunuh, Pak, tidak ada perbuatan pidana karena pidananya adalah perbuatan material, ya. Disuruh mencuri, ya. Tapi dia nggak melakukan pencurian, ya nggak jadi, nggak ada perbuatan pidananya, nggak selesai. Jadi nggak bisa, walaupun dia menganjurkan, tapi perbuatan pidananya tidak dilakukan, dia tidak bisa dianggap sebagai penganjur. Ya, pembuat
material melakukan atau mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan, ya. Jadi pembuatnya si B tadi melakukan tindak pidana yang dianjurkan. E, pembuat material dapat dipertanggungjawabkan, ya. Orang yang tadi eksekutornya dapat dipertanggungjawabkan. Penganjur yang gagal tetap dipidana berdasarkan pasal 163 Piskon. Nah, ini karena terkait dengan percobaan melakukan tindak pidana. Tadi yang menganjurkan ternyata dilakukan oleh B, tapi tidak selesai karena bukan karena kesalahan dia, percobaan melakukan pembunuhan. Maka penganjur dan dianjur adalah sama. Nah, perbedaannya begini. Jadi pertanggungjawabannya secara limitatif. Contohnya, si A yang menganjurkan si B untuk membunuh, ya, atau si A menganjurkan si B, tolong dong, saya benci sama orang itu, tolong kamu aniaya dia, ya, aniaya aja, ya, jangan sampai membunuh. Tapi ternyata si B ini bukan hanya menganiaya orang tersebut, ya, tapi dia membunuh. Maka pembunuhan yang dilakukan oleh si B tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban kepada si A. Kenapa? Karena si A hanya bertugas, hanya memberikan perintah anjuran untuk melakukan penganiayaan, bukan pembunuhan. Maka si B dimintakan pertanggungjawaban pembunuhan, si A hanya dimintakan pertanggungjawaban penganiayaan. Itu hanya pidananya saja, penganjuran untuk penganiayaan. Jadi pertanggungjawabannya limitatif. Jadi untuk bisa menganjur dan si anjur harus mempunyai kualitas niat yang sama. Nah, kalau eksekutornya berbeda, ya, si B itu dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatannya. Si A hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang dianjurkannya, ya. Jadi tidak sama-sama, kecuali tadi dalam dander, ya, dander atau disebut sebagai medepleher tadi, bersama-sama, ya, turut serta. Nah, kalau turut serta itu dapat dua-duanya. Nah, jadi ini sering disebut, penganjurnya disebut sebagai aktor intelektual, ya. Banyak kasus-kasus ada aktor intelektualnya. Biasanya aktor intelektualnya hukumannya lebih berat, ya, daripada eksekutornya, yang begitu. Nah, lalu kita lihat berikutnya, yaitu pasal 56. Pasal 56 itu terkait dengan membantu melakukan tindak pidana atau medepleting, ya, medepleting. Nah, A, pembantuan pada saat kejahatan dilakukan, yaitu dengan cara bagaimana pembantuan tidak disebutkan dalam bentuknya di mana, kita tidak disebutkan, ya. Ini mirip dengan medepleting, turut serta. Namun perbedaannya pertama, jadi untuk membedakan antara turut serta melakukan tindak pidana dengan membantu tindak pidana adalah, pertama, pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu, yang supporting, ya, menunjang saja, bukan ikut sama-sama melakukan perbuatan itu. Sedang pada turut serta merupakan pembuatan pelaksana, ya. Jadi contohnya kalau membantu itu, saya pinjamkan mobil gitu, ya, bilang saya mau melakukan pencurian, pinjam mobil, tapi dia nggak ikut mencuri, ya, dia cuma hanya meminjamkan mobilnya saja untuk melakukan pencurian. Dia mengetahui kalau itu adalah untuk pencurian, ya, tapi dia tidak bersama-sama melakukan pencurian. Dia tidak ada ikut merancangkan suatu pencurian. Kebetulan mobilnya dipakai dan tahu dia itu adalah penjahat, gitu, ya. Nah, dia dapat dianggap sebagai membantu suatu tindak pidana. Lalu pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan berkepentingan sendiri. Sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta melakukan tindak pidana dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan, ya. Jadi dia tidak punya kepentingan sengaja untuk memberikan itu, ya. Contohnya seorang satpam, ya, satpam bekerja di suatu perusahaan, dia minta supaya satpam itu meninggalkan tempat posnya karena pada hari itu akan ada pencurian. Nah, dia pura-pura dia pergi, ya, kemana, ke kedai kopi, lalu dengan pintu terbuka gudangnya atau tokonya, ya, lalu dengan gampang pencuri masuk, ya, beberapa orang. Nah, orang ini bukan pelaku, ya, bukan bersama-sama, tapi orang ini adalah memberikan kesempatan kepada pencuri tersebut untuk masuk. Maka orang ini masuk dalam kategori apa? Pembantuan, ya. Dari yang satpam sengaja membuka atau membiarkan terbuka pintu supaya orang lain gampang masuk, ya, ke rumah tersebut untuk mencuri. Sama seperti pembantu rumah tangga, ya, pembantu rumah tangga membiarkan rumahnya terkunci atau memberitahukan kapan
pemilik rumahnya itu tidak ada di rumah begitu, atau sengaja tidak mengunci rumahnya waktu mereka pergi, ya. Nah, itu namanya orang yang membantu melakukan tindak pidana, bukan orang yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Nah, kita lihat lagi apa syaratnya. 3, pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana. Jadi membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana, ya, pasal 60 KUHP, ya. Sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana, ya. Jadi turut serta dalam pelanggaran dipidana, ya, turut serta melakukan pelanggaran, tapi membantu pelanggaran tidak dipidana. Maksimum pidana pembantu adalah sepertiga, ya, dikurangi sepertiga dari hukuman yang dipidana. Kalau turut serta sama. Jadi dalam terkait dengan turut serta melakukan tindak pidana, hukumannya sama dengan pelaku dengan yang orang yang melakukan bersama-sama penyertaannya. Tapi kalau pembantuan medepliting itu adalah membantu, hukumannya dikurangi sepertiga dari maksimum dari hukuman orang tersebut, ya. Nah, pembantuan sebelum kejahatan dilakukan yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana, keterangan, ini mirip dengan penganjuran. Perbedaannya pada niat atau kehendak. Pada pembantuan, kehendak jahat pembuatan material sudah ada sejak semula, ya. Jadi untuk membedakan antara menganjurkan dengan membantu melakukan tindak pidana, kalau membantu niat jahatnya itu tidak ada sejak awal. Jadi ide dasar untuk melakukan tindak pidana itu bukan dari orang yang membantu, ya. Tapi kalau ide dasar dari penganjur sama yang dianjur sama. Nah, jadi perbedaannya pada niat kehendak. Pada membantu, kehendak jahat tersebut materialnya sudah ada sejak semula, tidak ditimbulkan oleh pembantu. Sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembantu material ditimbulkan oleh penganjur. Jadi penganjur dengan yang dianjurkan mempunyai kualitas yang sama, ya, untuk melakukan perbuatan pidana tersebut. Nah, bagaimana pertanggungjawabannya? Di sini lihat, pertanggungjawaban pembantu berbeda dengan pertanggungjawaban pembuat yang semuanya pidananya sama, ya. Jadi sama, pembantu dipidana lebih ringan daripada pembuat, yaitu dikurangi sepertiga, ya, sepertiga dari ancaman maksimum pidana yang dilakukan, yaitu pasal 57, ya, ayat 1. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pembantu maksimum pidananya adalah 15 tahun, ya. Namun ada beberapa catatan pengecualian. Pembantu dipidana sama dengan pembuat, yaitu pada kasus tindak pidana tertentu. Jadi pembantu, ya, dalam tindak pidana tertentu dia hukumannya sama dengan pembuat, ya. Contohnya apa? Di pasal 333, ya, kita lihat di pasal 333 terkait dengan apa? Terkait dengan membantu merampas kemerdekaan orang lain. Ini menculik lalu dia merampas kemerdekaan orang tersebut, ya. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan tersebut, ini perbuatan berlanjut, ya, artinya menyekap sampai orang itu tidak bisa keluar dan dalam pengawasan orang tersebut, ya. Di pasal 333 ayat 4-nya, pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan. Jadi kalau orang tersebut dengan sengaja memberikan tempat, ini kan membantu. Jadi orangnya tidak ada, tapi pakailah tempat saya untuk apa? Untuk menyekap orang tersebut. Dia tahu tempatnya itu digunakan untuk menyekap. Dia tidak melakukan penyekapan, tapi hukumannya sama, ya, dengan orang yang melakukan penyekapan. Lalu membantu menggelapkan uang atau surat oleh pejabat, ya, pasal 415. Ini sebenarnya pasal 415 ini sudah ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ya, penggelapan dalam jabatan, ya, penggelapan dalam jabatan. Itu di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, percobaan, membantu, ya, itu sama dengan tindak pidana pelaku, ya, sudah diatur sedemikian rupa. Lalu meniadakan surat-surat penting, ya, pasal 417, ya, ini juga dilakukan oleh pejabat, ya, pasal 417 itu yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh abtener. Abtener itu artinya yang dilakukan oleh pejabat, ya. Nah, kalau itu tentu kita sudah masuk kepada ketentuan yang ada di kitab
tindak pidana korupsi, ya. Jadi tidak ada lagi di KUHP. Nanti urusannya nanti dimasuk di tindak pidana korupsi. Nah, kita lihat lagi di sini pembantu dipidana lebih berat dari hukuman, ya, yaitu membantu menyembunyikan barang titipan hakim. Nah, ini pembantu malah dihukum pidananya lebih berat dari yang membuat pelaku, ya. Itu ada di pasal 231, ya, di pasal 231 terkait dengan apa? Menggelapkan barang yang dititipkan, ya, untuk pembuktian, ya. Nah, kalau ini hukumannya lebih berat dia ada di pasal 231, 2349 juga ada. Ya, kita lihat di pasal 231, barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita, ya, berdasarkan ketentuan undang-undang yang dititipkan. Jadi ini barang sitaan yang dititipkan, lalu orang itu membantu untuk menggelapkan barang tersebut, ya. Menyimpan barang yang ada dengan sengaja melakukan membiarkan. Jadi membiarkan orang lain, ya, atau membantu menolong perbuatan itu, ya, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun, ya. Padahal kalau melakukan menarik atau mengambil barang adalah 4 tahun, tapi orang yang sengaja untuk mengawasi itu membiarkan atau membantu, maka hukumannya lebih berat. Lalu dokter yang membantu menggugurkan kandungan di pasal 349. Nah, ini lebih berat lagi, ya. Jadi dokter tanpa izin untuk menggugurkan kandungan, membantu menggugurkan kandungan. Ini ternyangkut tentang profesi. Ini juga profesi karena dia mengawasi barang sitaan, malah dia melakukan membiarkan atau memberi kesempatan. Sedangkan pidana tambahan bagi pembantu adalah sama dengan pembuat di pasal 57 ayat 3, ya. Pasal 57 ayat 3 dikatakan bahwasanya pembantu hukumannya dikatakan ditambah lagi, ya, ditambah. Nah, kita lihat di pasal 57 ayat 3, pidana tambahan bagi pembantu sama dengan kejahatannya sendiri, ya. Jadi pidana tambahan bagi pembantu sama dengan kejahatan sendiri, ya. Nah, kita lihat dalam hal pembantu maksimum pidana pokok kejahatan sebenarnya dikurangi 1/3, tapi pidana tambahan, bukan pidana pokok, pidana tambahannya, ya, dia pidana tambahan adalah sama dengan pembuatnya. Jadi hanya pokoknya saja berbeda, tapi pidana tambahannya sama. Kecuali tadi pidana yang diperberat, ya, atau yang disamakan dengan pidana tertentu tadi. Tidak digantungkan pada pertanggungjawaban pembuat. Nah, itu. Nah, kita lihat sekarang penyertaan yang tidak dapat dihindarkan. Nah, ada suatu tindak pidana yang penyertaannya dapat dipidana, tapi dia nggak berbuat apa-apa, tapi dia harus dipidana karena tidak bisa dihindarkan, gitu. Contohnya kita lihat di sini pertanyaan penyertaan yang tidak dapat dihindarkan terjadi apabila tindak pidana yang dilakukan tidak dapat terjadi tanpa adanya orang lain, ya. Jadi dia satu perbuatan pidana yang dilakukan itu mengena 2 orang otomatis, ya. Jika tindak pidana itu terjadi kalau ada 2 orang lain sebagai penyerta dari ini maksud. Contohnya suap, ya. Nah, kalau suap, ya, orang lain untuk tidak menjalankan hak pilih, ya. Contohnya dia memberikan suap, ya, kepada orang lain untuk tidak melaksanakan kewajibannya untuk memilih atau dipilih, ya. Nah, kalau suap menyuap, ya pasti ada 2 orang, ada pemberi ada penerima. Otomatis mereka itu bersama-sama, langsung masuk pasal 55, ya, sama mereka. Kenapa? Karena suap menyuap adalah 2 pihak. Yang berikutnya yaitu memujuk orang lain masuk dinas militer asing. Nah, masuk dinas militer asing nggak boleh, ya. Orang itu tahu bahwasanya nggak boleh masuk dinas militer asing. Nah, orang ini menganjurkan, ya, atau membujuk orang itu. Orang yang membujuk sama yang dibujuk juga sama, ya, sama-sama. Kalau dia masuk militer asing, otomatis dia kena pidana sebagaimana dimaksud pasal 238. Terus bigami, ya, bigami 279, ya. Bigami diancam dengan penjara paling lama 5 tahun barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan telah ada menjadi penghalang sah untuk itu.
Kedua, barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Jadi kalau dia mengetahui pasangannya itu telah memiliki suami atau istri, lalu dia tetap mau menikahi orang tersebut, laki-laki atau perempuan tersebut, padahal sudah ada perkawinan sebelumnya yang sah, maka dapat orang ini dipidana selama 5 tahun berdasarkan laporan salah satu atau keluarga daripada korban tersebut. Ya, nah ini nggak bisa, artinya nggak bisa cuma satu orang saja dipidana, kecuali kalau dia memang tidak mengetahui. Kalau dia mengetahui, maka orang yang tadi yang belum beristri tadi, maka orang tersebut juga dapat dimintakan pertanggungjawaban. Kalau dia contohnya, dia bilang saya mempunyai suami istri, ya istri yang sah, kamu tetap mau nggak kawin sama saya? Tapi tidak ada izin, ya tetap dia mau menikah. Nah, dia juga akan dikenakan pidana tersebut. Nah, berikutnya yaitu pasal tentang perzinahan di pasal 284. Apa yang dimaksud dengan pasal perzinahan ini adalah pasal tentang mutah ya, 284. 284 mengatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan ya seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak atau obstal ya, padahal diketahui bahwa salah satu pasangannya itu tersebut berlaku pasal 27 BW, atau seorang wanita yang telah kawin. Jadi seorang pria atau wanita yang telah kawin ya, dia melakukan yang namanya perzinahan. Nah, kalau orang melakukan perzinahan padahal diketahui salah satu pasangan yang terikat tentang perkawinan ya, jadi bisa contohnya si suami punya istri, dia melakukan perzinahan dengan seorang suami dengan perempuan lain ya. Jadi suaminya melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang suaminya ada atau tidak ada, padahal dia ketahui kalau dia itu sudah beristri, atau istri ya yang sudah bersuami secara sah ya, ada laki-laki lain ya, apakah dia sudah menikah atau belum menikah nggak menjadi masalah. Jadi dua-dua kalau mereka melakukan itu, maka dua-duanya sebagai orang yang turut serta ya. Lalu melakukan hubungan kelamin dengan anak perempuan di bawah 15 tahun, yaitu pasal 287. Nah, pasal 287 ini ya, kalau dia sudah tahu anak itu di bawah 15 tahun, walaupun anak itu mau sama mau, itu tetap ya dilakukan perbuatan pidana bersama-sama, jadi bisa dipidana ya. Jadi apakah mau dibilang oh dia mau sama mau, oh saya belum punya istri atau suami, nggak menjadi masalah ya. Orang yang belum punya suami atau punya istri ya, tapi anak perempuan ya, tapi di sini bukan anak laki-laki. Jadi seorang laki-laki ya, tepatnya seorang laki-laki yang sudah menikah atau belum menikah, yang mengetahui bahwasanya dia berhubungan dengan anak di bawah 15 tahun, maka ada sanksi pidananya ya, maukah itu sengaja atau suka atau sudah. Terus menolong orang lain untuk bunuh diri ya, di pasal 345. Di pasal 345 juga dikatakan barang siapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri ya, menolong perbuatan orang itu, memberi sarana kepadanya, itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi menolong orang untuk bunuh diri juga dianggap sebagai suatu perbuatan pidana. Nah, jadi inilah pasal-pasal terkait dengan pasal penyertaan ya. Jadi yang perlu diingat, pertama yang kita perhatikan adalah penyertaan itu terdiri dari dader ya, lalu medepleher ya, dader yaitu sebagai tadi pleher atau dader, pleher, dun pleher ya. Jadi pasal 55 pleher, dun pleher, orang yang menyuruh melakukan, jadi yang disuruh tidak bisa dipidana ya, kecuali dia mengetahui. Orang yang bersama-sama medepleher, lalu orang yang menganjurkan witlocker ya. Jadi kita harus melihat ya, harus hati-hati dalam menerapkan pasal penyertaan ini ya, dan kita harus melihat konteksnya ya. Nanti pasal penyertaan ini tidak bisa disertakan orang itu kalau ada alasan pemaaf dan alasan pembenar, khususnya ya yang terkait dengan membantu. Saya kira kalau orang membantu tanpa disadari perbuatan tersebut ya, kalau dia tidak mengetahui suatu perbuatan tersebut adalah benar atau tidak benar, atau dia tidak secara aktif melakukan pembantuan tersebut ya, tidak, maka pembantuan tersebut sebenarnya tidak bisa diikutsertakan sebagai delik pembantuan
Ya, demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga ini dapat memberikan pencerahan bagi kita ya, dan orang-orang yang ingin tahu tentang pasal penyertaan dalam tindak pidana. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, tetap kita belajar terus tentang hukum pidana untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Terima kasih.